Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih sallaman tasliman katsira. Amma ba'du. Ayat tulab wa talibat, para santri kelas 8, putra maupun putri yang anda cintakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita. Kita sampai di halaman 111 ya, tentang 10 hari Dzulhijjah. Baru kemarin tentang udhiyah, hewan kurban, hewannya apa saja, untuk berapa orang, dan juga usia-usianya berapa saja, kemarin sudah kita lewati. Kita baca di 10 hari Dzulhijjah di halaman 411 ini, tentang 10 hari Dzulhijjah. Keutamaannya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari utama dan mulia, dilipat gandakan amalan-amalannya. Nah, hari yang utama itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau malam-malam yang mulia atau utama adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Abu Dawud, ma min ayyamin al-amalus salihu al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini ya. Ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri, yakni 10 hari, maksudnya 10 hari bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah, tidaklah jihad fi sabilillah. Maksudnya jihad fi sabilillah ya, juga tidak lebih baik dari amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari Dzulhijjah ini. Rasulullah menjawab, tidak pula jihad fisabilillah kecuali seorang yang ia keluar berperang dengan diri dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun. Walal jihadu fisabilillahi qala walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in. Kecuali kalau jihad itu mati syahid, maka ya, setara atau lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari Dzulhijjah. Nah, kemudian amalan yang disyariatkan, jadi jelas ya 10 hari Dzulhijjah ini ya sangat utama. Amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari tersebut ya, tidak ada saingannya, tidak ada bandingannya. Ya, para sahabat bertanya, sampai pun jihad ya Rasulullah, padahal jihad adalah amalan tertinggi ya, dalam syariat Islam kita ya, mengorbankan harta jiwanya. Tidak pula jihad fisabilillah wahai Rasulullah, maka Rasulullah tidak pula jihad fisabilillah ya, kecuali kalau jihad dia mati syahid, maksudnya begitu ya, berperang dengan diri dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun ya, syahid. Ya. Amalan yang disyariatkan adalah disunnahkan untuk bersungguh-sungguh beribadah padanya dengan berzikir, bertahlil, membaca Al-Quran, sedekah, dan puasa selain pada hari raya. Nah, ini amalan soleh yang bisa kita kerjakan ya, disunnahkan pada 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Yang paling utama yaitu puasa Arafah bagi orang-orang yang tidak melakukan haji. Karena orang yang melaksanakan haji tidak disyariatkan puasa
Arafah. Bahkan ya makruh ya, karena perjalanan ketika haji itu berat, maka tidak disyariatkan puasa pada tanggal 9 itu. Tapi para jamaah haji berada di Arafah. Nah, kemudian amalan yang dilarang ya mengenai puasa Arafah itu ya. Jadi puasa Arafah itu sesuai tanggal ya di kita ya. Kadang mungkin polemik di kita ya, puasa Arafah itu tanggal 9 Arafah di tempat kita, tanggal 9 Dzulhijjah di tempat kita, atau 9 Dzulhijjah di Arab Saudi begitu. Kadang-kadang berbeda. Maka yang benar Allah alam, ana lebih memilih ya sesuai tanggal yang kita tetapkan, pemerintah Indonesia tetapkan. Meskipun ya di Arab Saudi di Arab Saudi sudah hari raya. Kadang kan begitu. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah kita misalkan hari Senin ya. Tapi karena pemerintah Indonesia melihat hilal ya seperti itu, Senin tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi ternyata di Arab Saudi itu Senin itu sudah 10 Dzulhijjah. Jadi hilal tidak terlihat ya, hilal 1 Dzulhijjah tidak terlihat di Indonesia, tapi 1 Dzulhijjah terlihat ya di Saudi. Jadi misalkan ya tanggal 1 Dzulhijjahnya kan diru'yah ya. Dan ketika diru'yah ya, dilihat ternyata di Indonesia belum terlihat. Terus nantinya ya, Arab Saudi juga ru'yah hilal. Ternyata terlihat di sana. Jadi orang Indonesia menggenapkan bulan Dzulqa'dah 30 hari, Saudi Dzulqa'dahnya hanya 29 hari. Ya, jadi nanti ketika Indonesia tanggal 9 Dzulhijjah, Saudi sudah 10 Dzulhijjah. Maka puasa Arafahnya tetap yang ikuti pemerintah Indonesia. Hari raya pun juga, karena ya perselisihan itu diselesaikan oleh pemerintah kita, dan pemerintah kita alhamdulillah sudah menerapkan beberapa syariat Islam. Jadi untuk menghakimi polemik perselisihan itu diserahkan pada penguasa atau pemimpin pemerintahan, yang mana pemerintahan ya menyerahkannya pada Kementerian Agama. Seperti itu ya. Kita mulai satu. Amalan yang dilarang. Dan kita lanjutkan tentang amalan yang dilarang. Amalan 14. Barang siapa yang hendak berkurban apabila sudah masuk 10 Dzulhijjah, tidak boleh mengambil rambut, kuku, apa kulitnya sedikit pun sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, berkata Rasulullah SAW bersabda, Idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Wa fi riwayah fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi. Apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, hendaknya dia tahan rambutnya dan kukunya. Itu riwayat Muslim. Ini para ulama menjelaskan, ada yang menafsirkan yang tidak boleh diambil itu rambut, kulit ataupun kuku dari hewan kurban. Ada juga yang menafsirkan ya si yang mau menyembelih kurban ini, jadi manusianya. Ala kulli hal insyaallah duanya mendekati ya. Semuanya benar. Jadi tidak boleh kita ambil rambut dari kita kalau kita niatkan pada tanggal 1 Dzulhijjah mau berkurban nanti di tanggal 10 Dzulhijjah.
kita tahan rambut dan kuku kita, tidak dipotong. Adapun yang diikutkan dalam berkurban dari istri dan anak-anak, maka mereka tidak dilarang untuk mengambil rambut, kuku, dan kulitnya. Ya, jadi yang berkurban saja ya. Adapun istri dan anaknya tidak dilarang. Tapi kalau dia tahan rambut dan kukunya, tetap tidak dia potong, itu juga lebih utama, lebih baik. Nanti akan ada penjelasannya. Mengapa kok hikmah apa dari larangan mengambil rambut, kuku, dan kulit pada 10 hari pertama ini kegiatan ini. Ini ada ternyata lakukan dialog bersama Ustadz tentang hikmah larangan mengambil rambut, kuku, dan kulit pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Hikmahnya adalah kita ikut merasakan orang-orang yang pada tanggal ini kan, orang yang berhaji berihram tanggal 8. Nanti tanggal 8 berihram. Nah, setelah ihram kan ada larangan-larangan ihramnya. Di antara larangan ihram adalah ini, mengambil rambut, kuku, dan kulit. Nah, ini kita juga ikut mengikuti mereka ya. Ikut merasakan bagaimana kita tahan rambut untuk tidak dipotong, kuku maupun kulit ya. Jadi kita ikut merasakan ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah ya kebaikan ya, ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat Islam itu hendaknya bersabar. Kalau ingin ya rasanya misalkan rambutnya udah gatel, ya sebelum itu sudah dipotong, sebelum tanggal 1 Dzulhijjah kalau mau berkurban sudah dipotong kuku-kukunya juga, seperti itu. Nah, kemudian evaluasi, walaupun soal-soal silakan untuk dikerjakan mandiri dulu ya. Macam-macam haji ada, ini juga ada. Yang mana yang bukan penduduk Makkah maka wajib membawa hadyu. Kalau hajinya tamattu dan qiran, ini ya tentang itu. Nah, ini insya Allah ada semua ya. Silahkan dikerjakan mandiri untuk bahan murajaah apa yang sudah disampaikan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mungkin di kali ini kita cukupkan sekian tentang 10 Dzulhijjah ini. Nah, afwan atas segala kekurangan dan ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Banyak khilafnya dari saya pribadi, saya beristighfar pada Allah, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.